Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Putra Khadijah yang kami hormati, segenap dewan asatidz dan segenap pengurus, dan tak lupa kepada anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Putra Khadijah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Untuk sebab itu, marilah kita awali dengan tawassul bil Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kegiatan belajar mengajar kita dan Allah menurunkan berkahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Ala mana wa salafuna salihun hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang nomor 31. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'di As-Sa'idi, diceritakan dari sahabat Abul Abbas, yaitu sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala ja'a rajulun ilan nabi faqala. Sahal bin Sa'ad berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, do Rasulullah, dullani, mugi nduduhaken sinten panjenengan ing ingsun ala amalin ing atase sijine amal, ida amiltuhu kang tatkalane ngamal sapa ingsun hu ing amal, ahabba mongko demen seneng cinta sapa ahabba mongko demen cinta seneng ni ing ingsun Allahu sinten Gusti Allah, wa ahabba lan demen cinta ni ing ingsun annasu sapa menungso. Laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah atau ajarkanlah aku suatu amalan yang mana ketika saya mengamalkannya, ketika saya melakukannya, maka itu akan bisa membuat Allah cinta kepadaku dan saya juga bisa dicintai oleh manusia yang lain." Faqala, lalu kemudian Nabi menjawab, "Izhad
fid dunya. Izhad zuhuto sapa sira. Zuhuto manane Jawa gedhinga sapa sira. Fid dunya ing dalem dunya. Yuhibbakallahu mongko demen ka ing sira Allahu sinten Gusti Allah. Wazhad lan zuhuto sapa sira gedhinga sapa sira fima ing dalem barang fi aidin nasi kang tetep ing dalem pira-pira tangane manungsa. Yuhibba mongko demen ka ing sira annasu sapa manungsa. Haditsun utawi iki ku hadis hasanun kang hasan, hadis hasan rawahu kang riwayataken hu ing hadis ikilah hadis Ibnu Majah sapa Ibnu Majah wa ghairu lan liyane Imam Ibnu Majah biasanida kelawan pira-pira sanad jaidatin kang bagus, hasanatin tegese bagus. Anak-anakku para santri yang selalu kami banggakan, dari hadis ke-31 ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, tadi dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang maksudnya dari sahabat itu menemui atau sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu ia menanyakan suatu hal. Apa yang ditanyakan yaitu terkait sebuah amalan apa yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dia akan dicintai oleh Allah dan juga sekaligus dicintai oleh manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima aidin nas, dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka nantinya kamu akan dicintai oleh manusia. Hal yang kita pelajari di sini adalah yang pertama, bahwa begitu besarnya antusias para sahabat pada saat itu untuk belajar Islam, belajar iman, belajar tentang ihsan. Sampai-sampai mereka langsung ingin menemui Rasulullah, kemudian menanyakan suatu amalan yang bisa membuatnya dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Nah, ini bagus sekali. Kita bisa menirunya. Antusiasnya dalam apa? Menanyakan suatu hal yang sangat bagus, bermanfaat untuk dirinya. Ya. Dicintai oleh Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala, pun dia dicintai manusia. Kita belajar antusiasnya dalam belajar, ya, dalam belajar suatu ilmu. Dan pastinya nanti para sahabat akan langsung mengamalkannya dengan yakin, keyakinan yang mantap di dalam dirinya dan dalam hatinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sabda Nabi, ya, yang merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat tadi, itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk bersikap zuhud terhadap dunia ini sehingga kita nantinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak suka perkara dunia,
Tapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Kita boleh memiliki harta yang banyak. Kita boleh menjadi orang yang kaya, atau malah bahkan dianjurkan. Akan tapi yang dimaksud dengan sikap zuhud itu adalah kekayaan atau harta yang kita miliki itu tidak membekas di dalam hati kita. Ya. Karena apa? Karena kita sudah meyakini bahwa harta benda, kekayaan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebuah pinjaman yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya di dunia ini. Yang mana kita sudah paham bahwa yang namanya pinjaman atau titipan itu pasti akan dikembalikan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ketika harta yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita kemudian diambil lagi oleh Allah, hati kita itu tidak bersedih. Ya, tidak bersedih karena kita tahu, kita yakin bahwa harta itu adalah miliknya Allah dan sudah diambil oleh Allah. Ketika kita memiliki harta yang banyak itu juga kita cukup memang bahagia karena apa? Karena itu adalah nikmat dari Allah. Kita wajib mensyukuri. Tapi jangan sampai kebahagiaan itu menjadikan kita terlena ya dengan dunia ini, sehingga nantinya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua, agar kita dicintai oleh manusia. Apa kata Rasul? Kata Rasul, bersikap zuhudlah terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus merasa bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain itu adalah tadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tersebut. Jangan sampai kita berharap ya, untuk nantinya diberi oleh orang yang atau teman kita yang kaya misalnya. Jangan kita berharap itu. Kita harus bersikap zuhud. Teman kita mempunyai nikmat, ya, memiliki nikmat atau baru mendapatkan nikmat yang banyak, dia senang, kita juga ikut senang. Ya, kita ikut senang. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita itu berharap untuk diberi oleh mereka, ya. Tapi itu kita jadikan sebagai kita melihatnya adalah bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga ikut merasakan senang karena teman kita juga sudah merasakan senang atas nikmat Allah itu. Nah, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kun fit dunya ghariba, kun fit dunya ghariba. Jadi kita di dunia ini itu ibaratnya adalah orang asing. Orang asing atau diibaratkan sebagai abiri sabilin. Orang yang berkelana, hanya lewat. Ya. Yang namanya orang yang berkelana itu suatu saat akan kembali pulang. Sebagai orang yang asing, kita merasa asing di dunia ini. Karena rumah kita nanti adalah di akhirat sebagai rumah yang kekal, abadi. Gitu. Ya. Berarti salah satu karakter dari seorang yang zuhud
adalah tidak merasa terlalu bangga terhadap apa yang dimiliki dari harta, ya, wa alla yafraha bimawjudin wala yahzuna bimafkudin. Tidak terlalu bangga terhadap apa yang dimiliki dan tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kita merasa bahwa ketika kita komunikasi dengan Allah melalui ibadah-ibadah itu, kita merasa senang berlama-lama dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai nantinya kita akan merasakan manisnya taat, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu karakter atau ciri dari orang yang zuhud. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang berikutnya, al hadits tsani wa tsalasun, hadis yang nomor 32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinana al-Hazraji anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malikun fil Muwatta'i an Amr bin Yahya an Nabihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin walahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dha. Hadis ke-32 diceritakan dari sahabat Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan dari suku Hazraj, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wala diroro, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan bahaya. Saya ulang, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan bahaya, atau tidak boleh membahayakan orang lain, baik itu disengaja, baik itu tidak disengaja maupun disengaja. Wong tidak sengaja aja tidak boleh, apalagi disengaja. Ini tentang apa? Larangan untuk membahayakan orang lain, baik itu tanpa disengaja maupun disengaja. Dari lafaz dororo dan diror itu ada yang mengartikan sama, yaitu suatu perbuatan yang membahayakan orang lain. Ada pula yang memaknai lafaz dua ini dengan sesuatu, dengan hal yang berbeda, dua lafaz yang berbeda makna. Apa perbedaannya? Memang sama-sama membahayakan orang lain, akan tapi yang lafaz doror itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi kalau diror itu ada unsur kesengajaan. Contoh begini, contoh yang pertama, misalnya Pak Ali di rumah, ya, di rumahnya Pak Ali ada pekarangan, ada halaman yang di situ ada pohonnya, ada tanamannya. Lah, setiap hari saya menyirami pohon itu atau tanaman tersebut, Pak Ali sirami setiap hari. Secara tidak sengaja dan juga tidak tahu, ternyata air siraman, ya, yang saya siramkan ke pohon itu masuk ke dalam rumahnya tetangga. Saya nggak tahu. Nah, kemudian akhirnya tetangga tahu, kan pastinya merasa terganggu. Nah, lah, perbuatan yang menjadikan orang lain itu merasa terganggu ini tidak
Boleh. Meskipun tadi apa? Saya tidak sengaja. Makanya harus berhati-hati. Ini berarti masuk kategori doror. Contoh yang kedua, semisalnya Pak Ali punya masalah dengan tetangga, lagi-lagi dengan tetangga. Kemudian saya mengatakan awas kon yo, tak garai, tak ganggu. Nah, kemudian saya mempraktekkannya atau mengamalkannya, benar-benar melakukan hal itu. Misalnya saya punya masalah geding ambek tonggo, akhirnya sandale tonggo itu tak singitno, tak singgakno, saya sembunyikan, kan otomatis tetangga merasa terganggu. Lah, perbuatan yang saya lakukan ini adalah membahayakan atau mengganggu orang lain dengan kesengajaan saya, bahwa saya memang sudah merencanakan. Ini masuk dalam kategori teror. Keduanya itu memang berbeda antara sengaja dan tidak sengaja. Yang pertama tidak sengaja, yang kedua sengaja. Tetap dua-duanya adalah tidak boleh, membahayakan, mengganggu orang lain. Contoh lagi, ya, dulu pada masa jahiliyah dalam pernikahan ada perceraian dalam nikah, ya, antara suami menceraikan istrinya. Lah, dalam perceraian itu kan ada masa iddahnya, masa menunggu. Lah, ketika masa iddahnya itu mau selesai, ya, ternyata sang suami ini yang tadinya menceraikan, malah ingin rujuk dengan istrinya yang diceraikan itu tadi, sebelum masa iddahnya habis. Nah, setelah dirujuk, kemudian ternyata sang suami ini menghendaki untuk menceraikan lagi. Sampai masa iddahnya, mau selesai masa iddahnya, dirujuk lagi. Dan itu terjadi berulang kali. Sehingga apa, hal ini bisa merugikan dan membahayakan sang istri perempuan. Ini juga praktek yang tidak boleh. Ada contoh lagi terkait waris misalnya. Orang yang mau meninggal, ada orang mau meninggal kemudian berwasiat. Dia sengaja memberikan wasiat untuk memberikan harta separuh dari hartanya itu kepada si fulan, agar nantinya ahli waris yang lain itu kebagian sedikit misalnya. Nah, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena waris, ya, wasiat itu hanya berlaku sepertiga dari hartanya saja, nggak boleh separuh. Kan nanti ada pihak yang dirugikan. Itu contoh, ya, dari ini dhoror sama dhiror, ya. Jadi kita tidak boleh merugikan atau bahkan membahayakan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan orang lain, dan Allah memberikan kekuatan kita untuk beramal soleh lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.